Indonesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook, untuk perawatan MacBook, channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Membahas tentang penanganan bencana alam yang terjadi di negara kita, kegiatan sosial, dan membahas berbagai macam topik yang menarik lainnya yang terjadi di seputar kita. Kali ini saya mau membahas masih layakkah MacBook Pro Retina Display tahun 2012 atau tahun 2013 kita gunakan di tahun 2022. Mengingat saat ini produk-produk terbaru dari Apple terus gencar diluncurkan oleh produser Apple, mulai dari MacBook Pro tahun 2016 sampai terakhir itu untuk MacBook Pro M1 itu yang diluncurkan oleh Apple itu di tahun 2021. Begitu juga untuk itu MacBook Air-nya, MacBook Air M1 tahun 2020. Ya intinya untuk masih layakkah MacBook Pro Retina Display mid 2012 atau juga 2013 dan 2014 kita gunakan di tahun 2022 untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita. Ini adalah MacBook Pro Retina Display 15 in tahun 2012. Itu untuk port-portnya, itu USB-nya itu masih ada, untuk Firewire itu untuk kalau kita mau menggunakan LCD eksternal itu bisa. Ini ada port HDMI-nya, itu untuk port USB ada di sini juga nih satu. Itu untuk SD card. Nah, itu untuk port USB di sini masih ada satu. Jadi untuk port USB-nya itu ada dua, yaitu untuk sound itu ada. Dan ini juga kita nggak perlu alat tambahan kalau kita mau transfer data ataupun untuk backup data. Nah, sekarang kita lihat langsung untuk spesifikasi MacBook-nya. Nah, ini untuk MacBook-nya. Ini untuk OS menggunakan Mac OS-nya itu adalah Catalina versi 10.15.7. Untuk keterangan MacBook-nya, MacBook Pro Retina mid 2012. Untuk prosesornya itu 2,3 GHz, quad core Intel Core i7. Nah, untuk RAM atau memorinya itu 8 GB, 1600 MHz DDR3. Nah, untuk grafik itu Intel HD grafik 4000 1536 MB. Kalau untuk grafik Intel HD-nya itu sama dengan MacBook Pro MD101 dan MD102. Nah, itu untuk display LCD-nya itu 15,4 inci. Untuk resolusinya itu 2880 dikali 1800. Itu untuk penyimpanan. Untuk hard disk 500 GB. Dia sudah menggunakan hard disk SSD PCI. Untuk aplikasi-aplikasi yang saya gunakan untuk MacBook Retina Display 15 in tahun 2012 di sini ada untuk aplikasi WA. Jadi kalau untuk WA bisa kita gunakan di MacBook. Jadi nggak kalah juga dengan MacBook yang tipe yang sekarang. Yaitu untuk aplikasi Office-nya saya menggunakan PowerPoint, Word, yaitu Excel. Untuk edit film atau untuk edit video itu saya menggunakan Final Cut Pro versi terbaru. Karena untuk Final Cut Pro untuk OS Hexera, Mojave itu nggak disupport. Tapi untuk di Catalina MacBook kembali mensupport untuk Final Cut Pro karena memang ini adalah aplikasi bawaan asli dari MacBook. Ini untuk Final Cut Pro-nya. Untuk edit film atau untuk edit video untuk MacBook Pro Retina Display tahun 2012 ini juga masih sangat bagus, nggak kalah lah dengan MacBook yang tipe-tipe yang terbaru. Nah, ini saya menggunakan untuk aplikasi Final Cut Pro adalah Final Cut Pro yang versi terbaru. Untuk Final Cut Pro-nya saya gunakan untuk versi yang disupport oleh Apple dan bisa kita install untuk aplikasinya atau compatible dengan macOS Catalina. Untuk suara juga masih bagus dan nggak kalah. Dan itu untuk kualitas gambar. Untuk kualitas gambar juga masih sangat bagus sekali. Begitu juga kita mau edit video dengan menggunakan Adobe Premiere. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere tahun 2020, itu Adobe CC. Saya menggunakan untuk Adobe-nya Adobe Premiere tahun 2020. Nah, ini untuk edit film masih lumayan, masih cepat, nggak ketinggalan lah. Jadi kalau untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita sehari-hari nggak ketinggalan. Nah, ini masih sangat-sangat bagus kita gunakan untuk edit film atau video. Nah, untuk MacBook Pro Retina Display tahun 2012 ini masih saya gunakan untuk edit video yang saya upload di YouTube di channel saya. Dia nggak nge-lag, dia juga nggak ada masalah apa-apa. Hingga saat ini itu masih saya gunakan. Dan ini dari pertama saya beli itu tahun 2013 hingga hari ini untuk LCD belum pernah ganti. Untuk komponen-komponen lainnya saya belum pernah ganti. Untuk MacBook Pro Retina Display yang saya miliki ini belum pernah melakukan penggantian untuk komponen-komponen atau untuk spare part-nya. Ini masih asli bawaan dari MacBook. Nah, untuk Word-nya saya menggunakan Office tahun 2019. Masih sangat bisa kita gunakan. Misalnya untuk kebutuhan kita nih untuk ngetik, untuk apa dengan aplikasi Microsoft Office, Word, Excel ataupun juga PowerPoint itu masih bisa kita gunakan. Nah, itu untuk edit foto. Ini saya menggunakan Adobe Photoshop tahun 2019. Itu Adobe CC.
Nah ini kita ambil contoh nih. Nah ini kita ambil taruh sini. Nah ini untuk edit foto masih bisa, itu masih nggak lemot, untuk warnanya juga masih terang, ya masih sangat-sangat bagus itu kita gunakan, dan masih sangat layak kita gunakan di tahun 2022 untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita. Nah, itu untuk webcam itu masih berfungsi dengan normal. Untuk kameranya masih berfungsi dengan normal dan masih sangat bagus untuk warna, untuk kualitas gambarnya, untuk resolusinya. Jadi ya buat rekan-rekan yang mau beli untuk MacBook Pro Retina Display tahun 2012, 2013, 2014, nggak usah ragu, nggak usah takut, oh nanti nggak bisa digunakan. Ini terbukti masih bisa saya gunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan saya, baik itu untuk servis, juga untuk edit video yang saya upload atau saya unggah di YouTube channel saya. Apalagi nih buat rekan-rekan yang punya dana mepet, kebetulan juga sangat membutuhkan MacBook untuk menunjang aktivitas pekerjaan sehari-harinya, ya ini masih layak kita gunakan di tahun 2022 ini untuk menunjang aktivitas pekerjaan. Oke ya, buat rekan-rekan semuanya, tuh tadi bahasan saya mengenai MacBook Pro Retina Display 15 in tahun 2012. Masih layakkah kita gunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita di tahun 2022? Kenapa seperti itu? Ya mengingat saat ini MacBook tipe-tipe yang terbaru keluaran dari Apple itu sudah ada beberapa tipe, mulai dari tahun 2016 sampai saat ini. Terakhir kemarin tahun 2021 itu MacBook mengeluarkan untuk versi terbarunya itu MacBook Pro M1. Untuk chipsetnya itu sudah tidak lagi menggunakan Intel, tapi MacBook udah menciptakan chip tersendiri yang digunakan di produk terbarunya. Memang kalau untuk bicara kecepatan memang sangat cepat, yaitu untuk kualitas gambarnya juga sangat bagus, yaitu untuk body ini segala macam, untuk tampilan tongkrongannya itu sangat slim dan sangat premium. Cuma banyak kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh MacBook ini tipe terbaru saat ini. Itu misalnya kalau saya perhatikan itu setiap penggunaan 3 tahun itu untuk LCD pasti bermasalah. Ya, paling nggak 3-4 tahun itu bermasalah untuk LCD-nya. Sementara kalau dibanding dengan tipe MacBook tipe yang terdahulu, itu ya terbukti untuk MacBook Pro Retina Display tahun 2012 yang saya miliki ini sampai saat ini tuh belum pernah ganti LCD. Untuk komponen-komponen lainnya belum pernah saya ganti. Itu masih ori ini bawaan dari Apple awal saya beli. Ya memang kalau untuk masalah kualitas suara kalau dibanding dengan MacBook yang tipe yang sekarang yang memang agak kalah. Tapi kalau untuk masalah kecepatannya juga nggak terlalu ketinggalan kok. Untuk kecepatannya juga masih maksimal kok. Dan itu untuk kinerjanya juga masih sangat bagus, sampai hari itu nggak nge-lag. Tinggal tergantung bagaimana cara kita merawatnya dan cara kita menggunakannya. Untuk harddisk belum pernah ganti sampai hari ini. Itu untuk keyboardnya juga belum pernah ganti, untuk trackpad juga belum pernah ganti. Jadi belum ada yang diganti untuk MacBook yang saya miliki ini. Oke ya, buat rekan-rekan semuanya, kalau bahasan saya itu bermanfaat dan berguna, jangan lupa untuk subscribe di channel saya, ya demi untuk keberlangsungan channel saya. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya, demi untuk semakin berkembangnya channel saya. Buat yang belum subscribe-nya, ayo subscribe. Nah di sini juga saya bukan hanya mengulas atau juga membahas tentang permasalahan MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya, yaitu juga bagaimana cara merawat MacBook agar bisa awet kita gunakan. Di sini juga saya buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook, yaitu di wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Sang Timur sampai Gereja Maria Bunda Karmel, RT 016 RW 004 nomor 46, Kampung Rawa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Silakan nih buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBook yang di tempat saya, hubungi saya di nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan yang dihadapi oleh MacBook. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya. Tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via SMS. Biar saya itu dengan jelas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Dan selain itu biar saya juga nggak capek ngejawabnya. Itu ya buat rekan-rekan semuanya. Akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.